KKD Revival seluruh satelit. Selamat datang, kita berjumpa lagi pada Midweek minggu ini. Mari kita terus bersemangat dan berapi-api di dalam Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Rasakan berkat, lawatan, dan sukacita yang baru di dalamnya. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan kasih. Pergi ke dapur mengambil sarapan, tidak lupa juga mengambil roti. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Semua karena anugerahmu, Anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, bukan karena kuat, namun karena Rohmu.
semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu, hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Halo semuanya, luar biasa banget ya pujian penyembahan tadi yang penuh semangat. Kiranya lirik yang tadi kita nyanyikan bareng-bareng bahwa mengikut Yesus merupakan pilihan terbaik yang anak mudanya Tuhan dapat lakukan. Itu boleh kita kerjakan sungguh-sungguh ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman melalui interview. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan, selamat malam, sungguh kami mengucap syukur Bapa atas kasih-Mu, atas pemeliharaanmu, bahwa di kesempatan kali ini kami boleh beribadah bersama-sama midweek Tuhan melalui YouTube ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengar interview tentang firman-Mu Bapa, kiranya apa yang kami perbincangkan, apa yang kami dengar, itu boleh Tuhan tepat sesuai kebutuhan kami boleh mendapatkan suatu prinsip dan
penyegaran yang baru daripadamu Tuhan, dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami sebagai anak mudanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya, amin. Oke, bersama-sama dengan kita nih teman-teman, sudah ada narasumber kita, yaitu Pak Sabar. Halo Pak Sabar. Halo, selamat malam anak-anak youth teenager di seluruh GKKD River Plus Semarang, di luar kota, bahkan juga di luar pulau. Dengan saya di sini, Pendeta Sabar Brutu. Apa kabar Mbak Angel? Luar biasa, penuh semangat. Kalau Pak Sabar sendiri nih, mau tahu dong Pak Sabar ini siapa gitu? Oh ya, terima kasih Mbak. Saya namanya Pendeta Sabar Brutu, sebagai melayani sekitar 35 tahun. Ya, kemudian saya sekarang jadi gembala GKD Revival Satelit Kelipang, Semarang, dan sambil memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan. Ngomong-ngomong tentang pelayanan nih Pak, Sabar sendiri pelayanan dari kapan ya Pak? Ya, saya melayani Tuhan sejak saya lahir baru. Saya lahir baru kelas 2 SMA, waktu menyelesaikan SMA-nya dengan sebaik mungkin, kemudian saya masuk perguruan tinggi, tapi tidak saya ikuti di perguruan tinggi negeri. Jadi saya memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan, dibentuk di Sekolah Tinggi Teologi di Yogyakarta. Berarti ikut Tuhannya sejak SMA ya Pak? Berarti seumuran dengan anak-anak remaja yang nonton Midweek ini ya Pak ya? Betul sekali, seperti anak-anak yang pada umumnya yang ikut ibadah Midweek ini ya, anak-anak SMP, SMA gitu. Wah, cocok nih, berarti Pak Sabar punya pengalaman dan tahu dong ya beberapa hal yang akan kita bahas nih sehubungan dengan topik kita kali ini, yaitu tentang pelayanan. Nah, mau tanya-tanya nih ke Pak Sabar tentang pelayanan. Monggo Mbak, monggo. Kan sering nih kita dengar kalau di gereja di mana-mana bahwa anak muda itu harus melayani, punya pelayanan dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya syarat kita sebagai anak muda bisa melayani itu apa gitu Pak? Yang harus dipunyai terlebih dahulu. Harus selamat dulu ya Pak, pastinya ya Pak. Syaratnya ya. Jadi kalau saya baca Alkitab, saya dengar juga dari hamba-hamba Tuhan, syarat utama melayani itu adalah kalau kita sudah mendapat pelayanan dari Tuhan. Waduh, artinya, seperti apa itu Pak? Kita sudah diselamatkan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan Tuhan, berarti kita sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan dari Tuhan itu, kita melayani Tuhan. Bidang apapun itu, seperti apapun itu, kita itu sebagai persembahan yang hidup kita pada Tuhan. Karena kita sudah menerima keselamatan, kehidupan kekal dari Tuhan Yesus. Jadi saya simpulkan Mbak Angel ya, orang yang sudah menerima keselamatan itulah yang bisa melayani Tuhan. Atau orang yang sudah menerima pelayanan dari Tuhan lah yang bisa melayani Tuhan. Waduh, gitu, luar Mbak. biasa banget. Berarti menerima pelayanan dari Tuhan. Artinya berarti Tuhan Yesus sendiri sudah datang duluan untuk melayani kita ya, yang ada di dunia ini. Iya, Yesus sudah membuktikan kasih-Nya, pelayanannya kepada kita dengan cara Dia datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dikuburkan pada kemudian bangkit pada hari ketiga, dan waktu kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah pasti kekal, artinya kita sudah menerima pelayanan yang terutama, teristimewa dari Tuhan. Oh, wow, begitu ya. Oleh karena teladan dari Tuhan Yesus sendirilah juga, makanya kita punya semangat yang sama gitu ya Pak. Bahkan justru kita diberikan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan. Ya, Tuhan kan berkata ya, waktu nanti Tuhan Yesus naik ke sorga itu, Roh Kudus turun, kita katanya melakukan pelayanan lebih besar lagi, lebih luas lagi. Itu yang diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Wah, keren banget nih Pak. Ngomong-ngomong, berarti memangnya ada apa aja sih Pak pelayanan-pelayanan yang dimaksud itu? Anak muda ini tuh bisa ngelakuin apa aja gitu untuk melayani Tuhan? Iya, jadi pelayanan anak-anak muda ya di gereja Tuhan dulu ya. Saya pikir pertama
Kalau anak muda udah diselamatkan Tuhan tadi, artinya dia harus memberi apa yang dia bisa berikan di pelayanan gereja. Jadi kalau misalnya di gereja, mulailah memberikan hidupnya, memberikan waktunya, pikirannya untuk membangun yang nyata, yang contohnya misalnya membangun persekutuan youth, persekutuan teenager, juga bisa bagian multimedia, bisa bantu-bantu di gereja. Intinya apa saja yang bisa dilakukan semuanya di gereja, dan itu dia anak-anak muda harus berpikir bahwa semua yang dilakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Oh, kalau pelayanan di luar gereja ada apa saja ya Pak? Ya, jadi pelayanan di luar gereja tentunya kan kita kan sudah diberikan Tuhan hak istimewa menjadi anak-anaknya. Berarti pelayanan kita di luar adalah menjadi berkat ya, menjadi garam dan terang, menjadi lilin di tengah-tengah di mana kita ada, di sekolah kita, ya, kemudian di lingkungan kita, di masyarakat, atau kita di pekerjaan nanti, atau dimanapun kita ada. Itu adalah pelayanan kita, itulah ladang pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anak muda. Karena anak muda ini adalah diberikan Tuhan, khusus menurut saya, potensi yang luar biasa. Dan banyak orang berpendapat gereja akan maju, gereja akan bertumbuh, gereja akan cepat dewasa kalau anak-anak mudanya mengambil bagian dalam pelayanan itu. Wah, berarti apa saja dimanapun itu di luar gereja, yang penting kita bisa jadi garam dan terang dimanapun yang kita kerjakan ya Pak? Ya, yang terutama gini, jadi artinya di pelayanan apapun tadi, jangan lupa tugas utama kita adalah memberitakan amanat agung atau kabar baik, bersaksi, Injil keselamatan. Supaya teman-teman kita, saudara kita yang di luar sana itu, mereka mendengar kabar keselamatan. Mereka menerima, mengalami seperti yang kita alami. Oh, wah, berarti intinya ke arah sana ya Pak. Wah, jelas. Nah, kalau begitu berarti bermacam-macam ya Pak jenis-jenis yang bisa anak muda lakukan untuk melayani. Nah, ada atau tidak ya Pak pelayanan yang lebih mulia, lebih bagus dibandingkan dengan pelayanan lainnya? Atau semuanya itu di mata Tuhan adalah sama, yaitu mengerjakan karyanya Tuhan? Ya sama sih ya, artinya pelayanan sosial, pelayanan kemasyarakatan gitu, itu di hadapan Tuhan sama nilainya dengan pelayanan waktu kita bangun komsel, persekutuan di sekolah-sekolah, persekutuan dimanapun, itu sama sih artinya. Di hadapan Tuhan tuh nilainya itu sama. Kalau kita belajar dari tokoh muda yang dipakai Tuhan, yang luar biasa, namanya Stefanus. Wah Pak, kira-kira apa sih Pak yang membuat Stefanus itu punya semangat yang luar biasa gitu? Apa yang buat Stefanus itu punya motivasi yang benar dan mengerjakannya juga benar ya Pak Dia ya? Iya, terima kasih Mbak Angel ya. Jadi memang Stefanus itu punya pengalaman dengan Tuhan. Itu yang membuat dia. Jadi pertama tadi dia hafal firman Tuhan. Jadi waktu disuruh dia dipertanyakan tentang imannya, dia menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang-orang waktu itu yang menyidang dia, yang menyaksikan, yang meragukan imannya. Dia ceritakan firman Tuhan itu mulai dari penciptaan sampai kepada akhirnya, dan mereka diajak untuk percaya kepada Tuhan. Tapi memang mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Akhirnya kan Stefanus ya harus dirajam dengan batu. Tapi sebelum dia meninggal, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia melihat di sorga terbuka dan dia melihat Tuhan duduk di situ. Dalam maksudnya adalah bagaimana Stefanus itu disambut oleh Tuhan. Itu luar biasa sekali. Jadi kita anak-anak muda menurut saya, dan itu membuat saya termotivasi dulu. Mulai saya umur 18 tahun, 17 tahun itu ya, sampai sekarang saya cinta dengan pelayanan anak muda. Karena saya rindu juga, semakin saya melayani anak-anak muda, satu saat nanti mungkin saya akan seperti Stefanus, melihat Tuhan di sorga gitu ya, luar biasa.
Berarti Tuhan berkenan ya Pak atas hati pelayanan yang dimiliki seorang Stefanus. Iya, sangat berkenan. Tuhan pas itu ayat firman Tuhannya berkata gitu ya. Jadi intinya yang saya mau katakan di sini adalah bahwa bagaimana Stefanus waktu dia hafal firman Tuhan menyampaikan kepada orang banyak sebagai orang muda dia, ya, dialah yang disebut di Alkitab orang mati martir pertama. Mati karena kebenaran firman Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan, bukan karena salah dia, tapi karena dia taat dan ikut firman Tuhan, dan Tuhan menyambut dia sehingga dia melihat kemuliaan Allah. Kayaknya nih Pak, kalau misalnya kita di zaman sekarang ini, mungkin cerita kita berbeda-beda ya Pak, dengan ceritanya akan dialami Stefanus. Mungkin berbagai macam gitu pergumulan atau persoalannya, tidak seperti dilempari batu, tapi mungkin zaman sekarang itu masalahnya adalah kemalasan atau suka minta digantikan saja, atau nggak pede, atau mungkin motivasinya keliru dan sebagainya. Mungkin kisahnya beda-beda, cuma yang diharapkan pada akhirnya nanti dalam pelayanan apapun yang diambil anak muda, Tuhan boleh berkenan atas semua pelayanan kita ya Pak ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat kan akhirnya tadi seperti yang kita lihat tadi, Stefanus itu kan berkata di akhir ayat 60 ya, 60 dikatakan dengan sambil berlutut berseru dan suara nyaring. Stefanus berkata, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Artinya Stefanus tahu persis apa yang dilakukan itu adalah karena Tuhan. Jadi sekarang apa yang kita kerjakan sebagai anak muda kita ya, youth dan teenager GKK Revival Semarang, luar kota dan luar pulau, kita harus melihat semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Lakukanlah dengan setulus-tulusnya, atau bahasa orang-orang sekitar kita, ikhlas. Kita lakukannya dengan ikhlas gitu ya. Dan kalau kita lakukan ikhlas, kita melihat kemuliaannya seperti Stefanus. Wah, luar biasa ya Pak ya. Ternyata Tuhan pasti sangat senang gitu bahwa anak-anaknya yang ada di dunia ini boleh memberikan waktunya, tenaganya, dedikasinya untuk benar-benar menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang, mengerjakan gerejanya Tuhan dan sebagainya. Itulah tadi ya Pak, itulah mengapa anak-anak muda kita semua harus semangat melayani ya, karena itu bahwa kita punya hati untuk melanjutkan dan mengerjakan kembali apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan, bagaimana pelayanan Allah terlebih dahulu kepada manusia, bagi kita yang sudah diselamatkan. Wah, luar biasa ya Pak. Dengan begitu makanya dengan mengingat hal seperti itu, makanya kita akan terus semangat ya Pak ya dalam melaksanakan pelayanan ini. Nah, Bapak mungkin ada tips Pak bagaimana caranya, dan kalau misalnya anak muda lagi malas atau motivasinya kurang tepat dan sebagainya, biar bisa ingat lagi nih jalan yang benar seperti yang sudah kita bahas dari tadi nih. Ya, jadi pertama selalu ingat loh, kita ingat kembali gitu ya, kita melihat ke belakang ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Yesus berkorban, bagaimana Yesus buktikan cinta kasih-Nya kepada kita. Itu kita ingat, wah, aku ini sebenarnya sudah begitu dikasihi Tuhan, begitu sayang Tuhan kepada saya, begitu Tuhan itu peduli kepada hidup saya. Kalau begitu, apa yang bisa saya lakukan? Waktu datang rasa malas, rasa enggan bersekutu, rasa enggan baca Alkitab, rasa enggan misalnya mengikuti acara-acara di gereja gitu, kita selalu melihat ke belakang. Wah, Tuhan itu begitu baik bagi saya. Tuhan itu begitu luar biasa. Masa saya begini saja saya harus kalah? Ya, saya tidak ikut, tidak taat, tidak setia kepada Dia. Saya mau terus ikut. Saya mau iring Yesus, ya kan? Apapun keadaannya. Kan ada lagu terkenal itu kan? Saya mau iring Yesus. Mantap. Tadi juga kita baru nyanyikan loh Pak, mengiring Yesus, keputusan hati kita. Hampir sama kan? Saya iring Yesus apapun saya. Jadi artinya kita harus melawan kemalasan kita tadi ya. Nah, mungkin ada kata-kata
kata-kata teman kita yang kurang baik dan sebagainya, mungkin motivasi yang negatif dari teman-teman kita, kita harus ingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih mengiringi Yesus. Iya ya, jadi pelayanan itu lebih dari sekedar jadwal aja diminta siapa misalnya, Betul. atau lebih dari sekedar diwajibkan orang tua dan sebagainya, Iya. tetapi kita melayani karena Kristus telah terlebih dahulu melayani kita. Karena Iya. Kristus adalah contoh teladan kita dan yang menguatkan kita, memampukan kita untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Iya. Dan dengan sepenuh hati kita, termasuk melayani dalam segala aspek kehidupan kita ya Pak ya. Iya, dan itu satu lagi mungkin Mbak Jel, perlu kita ingat bahwa itulah persembahan terbaik kita untuk Tuhan, melayani Dia. Persembahan terbaik kita. Kita ingat, inilah yang bisa aku persembahkan untuk Tuhan sebagai bukti bahwa saya juga mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan kelihatan dari hidupnya. Ya, akan terbukti lah gitu, akan kelihatan buahnya. Kalau orang berkata aku mengasihi Tuhan tapi kemalasan terus, hidup dalam dosa dan sebagainya, itu masih diragukan, itu tanda dia mengasihi Tuhan. Dilihat dari buahnya ya Pak ya, bagaimana pohon itu tumbuh dengan baik. Nah, dengan demikian kita perlu memberi buah yang baik melalui apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita layani gitu ya Pak ya. Jadi keinget ayat Roma 14 ayat 8 nih Pak. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saya berdoa anak-anak youth, teenager, GKD Semarang, luar kota dan luar pulau ya, bersemangatlah belajar. Ingatlah kasih karunia Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Kalau boleh sih saya berdoa ya, mulailah bangun persekutuan di sekolahmu, di kampusmu. Beritakanlah kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang gitu ya. Dan itulah buahnya nanti akan kelihatan. Mungkin 1 orang dulu, 2 orang dulu, 3 orang dulu gitu. Makanya kalau saya sendiri sejak dari tamat SMA ingin memberitakan kabar baik itu. Injil keselamatan itu, supaya banyak orang merasakan seperti apa yang saya rasakan waktu saya sejak SMA sampai kuliah sampai melayani seperti sekarang ini. Bagaimana sih Pak cara punya hati yang selalu rindu untuk melayani seperti Pak Sabar? Ini pertanyaan yang susah dijawab, tapi memang harus dijawab ini ya kan. Jadi itu tadi, hati kan itu yang menciptakan hati kita kan Tuhan ya kan, yang memiliki hati kita juga Tuhan. Jadi supaya kita terus semangat itu tergantung daripada hubungan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, ya, relationship kita dengan Tuhan ya kan. Jadi kalau bagus dengan Tuhan, hati Tuhan terus ada mulai, dan kita dengar suara Roh Kudus dalam hidup kita ya, maka itu akan selalu Tuhan akan bicara kepada kita ya, melalui hati kita, melalui Roh Kudus. Teruslah melayani, Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih karunia Tuhan, ingat Tuhan sudah mati untukmu, ingat Tuhan sudah melakukan semua untukmu, dan Tuhan menjamin masa depanmu. Karena firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada, dan harapan kita tidak pernah hilang. Baik, berarti dengan kita sudah menerima dan mengetahui hati Tuhan, kalau kita terus membangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan sebenarnya rindu untuk menyatakan hatinya bagi kita ya Pak. Tuhan ngasih kerinduan di hati kita untuk boleh melayani tersebut dan mulai bersaksi, mengembangkan persekutuan dimanapun dan sebagainya ya Pak ya. Iya. Nah itulah makanya kita digiat untuk melayani Tuhan. Seperti ada tertulis di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya, upahmu besar di surga. Baik, ada pesan penutup dari Pak Sabar bagi anak muda. Ya, saya rindu sejarah perjalanan gereja ada di tangan anak-anak muda. Anak-anak muda adalah
pahlawan-pahlawan Allah yang siap dilesatkan untuk kemajuan gereja, kemajuan pelayanan, kemajuan bangsa juga, bahkan di dunia sekuler pun, di dunia pendidikan, di dunia bisnis anak-anak muda yang menjadi harapannya. Terlebih Tuhan sangat mengharapkan anak-anak mudanya bangkit, bersemangat untuk melayani Dia. Dan oleh sebab itu, mari kalau Tuhan panggil kita, selamatkan kita waktu mulai muda. Persembahkan hidupmu, engkau bersyukur kepada Tuhan, sejak kecil kau sudah dipanggil Tuhan. Mungkin ada yang SD, SMP, SMA, atau sedang kuliah, atau nanti sampai bekerja. Itu adalah sebagai ucapan syukurmu. Layanilah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan bersemangat. Dan ingatlah roh Tuhan menyertaimu sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Silakan Pak Samuel bikin doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami anak-anak mudamu ya Tuhan, boleh mendengar kebenaran firman-Mu, boleh Tuhan diingatkan lagi akan panggilan kami melayani Engkau ya Tuhan. Seperti apapun panggilan Tuhan dalam melayani Engkau di gereja, di tempat kami, dimanapun kami ada ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sangat percaya ya Tuhan. Rencanamu indah, rencanamu luar biasa bagi setiap kami. Kami percaya kami Tuhan anak-anak mudamu yang siap dilesatkan oleh Tuhan. Anak-anak panah di tangan pahlawan yang siap melesat untuk kebaikan Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar ibadah Midweek ini ya Tuhan. Baik yang ada di kota Semarang, di luar kota Semarang, bahkan di luar pulau. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun bagi mereka Tuhan. Tercurahlah Tuhan urapan-Mu bagi mereka. Sehingga mereka boleh Tuhan kuat dan bersemangat melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua. You wake within me, you're in my heart forever, Jesus. At break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes. Tune our hearts into your beat. Where we walk, there you'll be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing out. The streets will go forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. With fire in our eyes, alive, alive. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You wake within me,
forever, forever in your love, forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining to me every day. You break within me, break within me. You're in my heart forever. You break within me, break within me. You're in my heart forever. Puji nama Tuhan, kita telah menikmati ibadah pada hari ini. Dengan puji-pujian, penyembahan, serta firman yang sangat memberkati, mari kita terus setia di dalam pelayanan Tuhan dengan melakukannya di dalam segala aspek kehidupan kita. Terima kasih teman-teman Yutin. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kita ada pantun lagi nih. Jalan-jalan bersama Sani, tidak lupa membeli makan. Wah, seru banget Midweek hari ini. Sampai jumpa di Midweek minggu depan.